Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang senantiasa berada dalam naungannya. Coba kita bayangkan sejenak. Ada seseorang, bisnisnya melesat bak anak panah yang lepas dari busurnya. Apapun yang ia sentuh, seolah berubah menjadi emas. Jabatannya terus menanjak, rumahnya semakin megah, kendaraannya semakin mewah, dan pundi-pundi hartanya seakan tak pernah ada habisnya. Orang-orang di sekelilingnya memandangnya dengan penuh kekaguman, menyebutnya sebagai sosok yang sukses, yang diberkahi, yang hidupnya sempurna. Namun di saat yang bersamaan, sholatnya mulai sering tertinggal. Waktu untuk membaca Al-Quran sudah tidak ada lagi. Hatinya perlahan menjadi keras, lisannya menjadi sombong, dan ia mulai merasa bahwa semua pencapaian ini adalah murni karena kehebatan dan kecerdasan dirinya sendiri. Ia semakin jauh dan terus menjauh dari Sang Pemberi nikmat. Pernahkah kita melihat fenomena seperti ini di sekitar kita? Atau jangan-jangan tanpa sadar kita sedang berjalan di jalur yang sama? Inilah pertanyaan besar yang akan kita bedah bersama. Bagaimana jika semua kesuksesan yang terlihat gemerlap itu bukanlah nikmat? Bagaimana jika ia adalah sebuah jebakan, sebuah azab yang dibungkus dengan kenikmatan? Dalam terminologi Islam, fenomena mengerikan ini disebut dengan istidraj, sebuah konsep yang jarang dibahas namun dampaknya bisa menghancurkan seorang hamba hingga ke akar-akarnya. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke lautan makna yang penuh misteri ini, mari kita dukung bersama channel dakwah digital ini. Silahkan tekan tombol like, berikan komentar yang membangun, dan tentu saja subscribe agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam kebaikan. Untuk memahami apa itu istidraj, kita harus terlebih dahulu memahami bahwa setiap pemberian dari Allah adalah ujian. Baik itu ujian kesusahan maupun ujian kesenangan. Ujian kesusahan seringkali lebih mudah kita sadari. Ia mendorong kita untuk mendekat kepada Allah, untuk lebih banyak berdoa, untuk lebih khusyuk beribadah. Namun ujian kesenangan inilah yang seringkali melenakan. Nikmat yang Allah berikan bisa memiliki dua wajah. Wajah pertama adalah nikmat syukur, yaitu ketika sebuah pemberian, baik itu harta, tahta, atau ilmu, justru membuat seorang hamba semakin dekat dengan Allah. Semakin ia kaya, semakin ia dermawan. Semakin ia berkuasa, semakin ia adil dan amanah. Semakin ia berilmu, semakin ia rendah hati. Inilah nikmat sejati yang membawa keberkahan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Namun ada wajah kedua, wajah yang menakutkan, yaitu nikmat istidraj. Ini adalah ketika Allah membiarkan seorang hamba terus-menerus menikmati kesuksesan duniawi, padahal hamba itu terus-menerus berbuat maksiat dan melupakannya. Allah membukakan untuknya semua pintu kesenangan dunia, bukan karena Allah mencintainya, tapi justru karena Allah sangat murka padanya. Allah membiarkannya terbang setinggi mungkin hanya untuk kemudian menghempaskannya ke dasar jurang yang paling dalam di saat ia sedang berada di puncak kejayaannya. Ini adalah hukuman yang ditunda, sebuah skenario kejatuhan yang Allah persiapkan secara perlahan-lahan. Analogi sederhananya seperti ini. Bayangkan seorang anak kecil yang terus-menerus meminta pisau tajam kepada ayahnya. Ayah yang bijak tidak akan memberikannya, karena tahu itu akan melukai anaknya. Tapi jika sang ayah sudah teramat murka dan tidak peduli lagi, ia akan berkata, "Ambillah semua pisau yang kau mau." Ia membiarkan anaknya bermain dengan bahaya sebagai bentuk hukuman atas kedurhakaannya. Begitulah istidraj bekerja. Allah seolah berkata, "Kau mau dunia? Ambillah. Kau mau kekayaan? Ambillah. Kau mau popularitas? Ambillah semuanya. Lupakan aku, nikmatilah duniamu. Sampai tiba saatnya, aku akan mengambil semuanya darimu secara tiba-tiba." Konsep yang mengerikan ini bukanlah isapan jempol atau tahayul, melainkan pengeringatan kerasnya Allah abadikan di dalam firman-Nya. Di dalam surah Al-An'am ayat 44, Allah menjelaskan dengan sangat gamblang mekanisme dari istidraj ini. "Falamma nasu ma dzakiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Artinya, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun bukakan untuk mereka semua pintu-pintu kesenangan. Sehingga apabila mereka telah bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa.
Mari kita bedah ayat ini kalimat per kalimat sahabat beriman. Karena setiap katanya mengandung pelajaran yang sangat dalam. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, ini adalah fase pertama. Yaitu ketika seorang hamba mulai mengabaikan seruan-seruan kebaikan. Panggilan adzan hanya lewat di telinga. Nasihat dari orang-orang saleh dianggap angin lalu. Peringatan tentang dosa dan akhirat tidak lagi menggetarkan hatinya. Ia sibuk dengan dunianya. Ia lupa akan tujuan penciptaannya. Ia lupa bahwa ia adalah seorang hamba. Kemudian ketika fase pengabaian ini sudah mencapai puncaknya, Allah melanjutkan, kami pun membukakan untuk mereka semua pintu-pintu kesenangan. Perhatikan, Allah tidak mengatakan satu pintu, tapi semua pintu. Pintu bisnis, pintu karir, pintu kesehatan, pintu popularitas, semuanya dibuka lebar-lebar. Rezekinya lancar, usahanya sukses, tubuhnya sehat, semua keinginannya seolah terkabul dengan mudah. Inilah fase istidraj yang paling berbahaya, karena ia terasa seperti berkah, padahal ia adalah awal dari sebuah malapetaka. Selanjutnya, sehingga apabila mereka telah bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, di fase ini sang hamba sudah berada di puncak euforia. Ia mabuk dengan kesuksesan dunianya. Ia merasa sombong, merasa hebat, merasa tak terkalahkan. Ia berpesta pora dengan nikmat yang Allah berikan tanpa sedikit pun mengingat sang pemberi nikmat. Ia merasa aman dari azab Allah karena buktinya hidupnya semakin enak. Dan tepat di puncak kegembiraan inilah hukuman Allah datang. Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Kata baghtatan atau sekonyong-konyong menunjukkan sebuah akhir yang tiba-tiba, mendadak dan sangat mengejutkan. Bisa berupa kebangkrutan total dalam satu malam. Bisa berupa penyakit ganas yang tiba-tiba menyerang tubuhnya yang selama ini sehat. Bisa berupa skandal yang menghancurkan reputasinya dalam sekejap. Atau bisa berupa kematian yang datang tiba-tiba saat ia sedang berada di puncak kemaksiatannya. Dan apa hasil akhirnya? Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Mereka syok, mereka hancur, mereka tidak punya harapan lagi karena semua yang mereka banggakan dan andalkan selama ini telah lenyap dalam sekejap mata. Lalu, apa pertanda paling nyata dari istidraj yang bisa kita deteksi baik pada diri sendiri maupun pada orang lain? Tanda utamanya adalah berbanding terbalik antara kualitas ibadah dengan kuantitas nikmat dunia. Sederhananya, jika rezeki dunia kita terus bertambah, proyek kita semakin banyak, omset kita semakin besar, tapi di saat yang sama salat kita semakin sering di akhir waktu. Sedekah kita semakin jarang, hati kita semakin jauh dari masjid dan majelis ilmu. Maka waspadalah, itu adalah alarm bahaya yang sangat keras. Seorang mukmin sejati ketika diberi nikmat oleh Allah, maka kualitas ibadahnya akan ikut meningkat. Hartanya yang bertambah akan membuatnya semakin rajin bersedekah. Jabatannya yang naik akan membuatnya semakin tawadu dan takut kepada Allah. Ilmunya yang luas akan membuatnya semakin merasa bodoh di hadapan keagungan Allah. Nikmat itu menjadi jembatan baginya untuk semakin mendekat kepada Robnya. Namun bagi orang yang terjebak dalam istidraj, yang terjadi adalah sebaliknya. Nikmat itu justru menjadi tembok tebal yang menghalanginya dari Allah. Ia sudah tidak merasa butuh Allah lagi, karena semua bisa ia dapatkan dengan uang dan kekuasaannya. Ia menukar sholat tahajudnya dengan rapat hingga larut malam. Ia menukar waktu membaca Al-Qur'annya dengan menganalisis pasar saham. Ia menjual infak terbaiknya dengan tas dan jam tangan mewah. Ia menjual akhiratnya untuk mendapatkan dunia yang fana. Ini adalah sebuah transaksi yang paling merugikan. Sebuah kesuksesan yang pada hakikatnya adalah kegagalan total. Karena apa artinya menguasai seluruh dunia jika pada akhirnya kita kehilangan keridhaan dari sang pemilik dunia itu sendiri? Bahaya dari istidraj ini terletak pada sifatnya yang sangat halus dan menipu. Ia tidak datang seperti musibah yang membuat kita bersedih. Ia justru datang dalam bentuk hal-hal yang kita cintai dan kita impikan. Inilah yang membuatnya menjadi ujian terberat. Setan akan membisikkan ke dalam hati orang yang terjebak istidraj, lihat, kamu meninggalkan sholat tapi bisnismu tetap lancar. Kamu berbuat curang tapi keuntunganmu tetap besar. Itu artinya Allah tidak marah kepadamu. Lanjutkan saja. Bisikan inilah yang membuat hatinya semakin keras dan semakin buta. Ia tidak sadar bahwa kelancaran rezekinya itu bukanlah tanda cinta dari Allah, melainkan tanda murka padanya. Proses ini digambarkan dan sangat indah dalam surah Al-Ka'araf ayat 182, di mana kata istidraj itu sendiri disebutkan secara eksplisit.
walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Artinya, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang mereka tidak ketahui. Kata sanastadrijuhum inilah akar kata dari istidraj. Ia memiliki makna menarik sesuatu secara perlahan, setahap demi setahap, selangkah demi selangkah. Seperti seorang pemburu yang tidak langsung menerkah mangsanya, tapi ia akan memancingnya perlahan-lahan untuk masuk ke dalam perangkapnya. Begitulah Allah menarik orang-orang yang durhaka menuju kebinasaan mereka. Caranya halus, bertahap dengan cara yang mereka tidak ketahui. Mereka tidak sadar sedang digiring kehancuran. Mereka justru merasa sedang berjalan di atas karpet merah kesuksesan. Mereka mengira sedang mendaki tangga kejayaan, padahal jika tanda utama dari istidraj adalah meningkatnya nikmat di tengah menurunnya kualitas ibadah, maka ada tanda-tanda lain yang lebih halus yang bersarang di dalam batin dan seringkali tidak terlihat oleh mata orang lain. Salah satu tanda yang paling jelas adalah hilangnya ketenangan jiwa atau sakinah. Di permukaan hidupnya mungkin terlihat sempurna, harta melimpah, keluarga harmonis di depan kamera, dan senyum selalu terpasang di wajahnya saat bertemu publik. Namun ketika ia sendirian di malam hari, di dalam kamarnya yang mewah, ia merasakan sebuah kehampaan yang luar biasa. Hatinya gelisah, pikirannya resah, dan ia tidak bisa tidur nyenyak tanpa bantuan obat-obatan. Ia selalu dihantui rasa takut kehilangan hartanya, takut disaingi oleh kompetitornya, takut jika suatu saat semua yang ia miliki ini akan lenyap. Hartanya yang banyak tidak memberinya ketenangan, justru memberinya kecemasan yang tak berkesudahan. Ini adalah sebuah paradoks yang menyakitkan. Seharusnya nikmat dari Allah membawa ketentraman, namun nikmat istidraj justru mencabutnya. Mengapa bisa demikian? Karena ketenangan sejati atau sakinah adalah anugerah yang Allah turunkan hanya ke dalam hati orang-orang yang beriman, hati yang selalu terhubung dengannya. Ketika hubungan dengan sang sumber ketenangan itu terputus, maka sebanyak apapun harta yang kita tumpuk, sebanyak apapun hiburan dunia yang kita nikmati, ia tidak akan pernah bisa mengisi kekosongan jiwa. Ia hanya seperti air garam, semakin diminum akan semakin terasa haus. Orang yang terjebak istidraj mungkin bisa membeli kasur yang paling mahal, tapi ia tidak akan pernah bisa membeli tidur yang nyenyak. Ia bisa membayar psikiater terbaik, tapi ia tidak akan pernah bisa membeli kedamaian batin. Ketenangan itu adalah rezeki gaib yang jauh lebih berharga daripada emas dan permata. Dan ia adalah hal pertama yang Allah cabut dari hati seorang hamba yang mulai dilalaikan oleh dunia. Tanda berikutnya yang mengiringi hilangnya ketenangan adalah mengerasnya hati. Hati yang tadinya lembut dan mudah menerima nasihat, perlahan-lahan menjadi sekeras batu. Ketika ada teman atau keluarga yang mencoba mengingatkannya tentang akhirat, ia akan menjadi defensif, marah, atau bahkan mengejek. Ia akan berkata, "Jangan sok suci, urus saja dirimu sendiri, buktinya hidupku baik-baik saja." Ia menjadi buta terhadap kebenaran dan tuli terhadap nasihat. Hatinya tertutup dari hidayah. Selain itu, hatinya juga kehilangan rasa empati dan kasih sayang terhadap sesama. Ia akan memandang orang-orang miskin dengan tatapan merendahkan, menganggap mereka malas dan tidak mau berusaha. Ia menjadi sangat berhitung dalam bersedekah, merasa rugi jika harus mengeluarkan hartanya untuk menolong orang lain. Padahal dulu mungkin ia adalah orang yang pemurah. Tapi kesuksesan dunia telah mengubahnya menjadi pribadi yang kikir dan sombong. Ia lupa bahwa harta yang ia miliki itu hanyalah titipan, dan di dalamnya terdapat hak orang lain yang harus dia tunaikan. Ketika hati sudah mengeras seperti ini, ia akan menjadi sangat sulit untuk kembali. Ia seperti tanah kering kerontang yang tidak lagi bisa menyerap air hujan. Hidayah dari Allah datang silih berganti, namun hatinya menolaknya mentah-mentah. Inilah salah satu hukuman paling berat dari istidraj, yaitu ketika Allah membiarkan hati seorang hamba mati meskipun jasadnya masih hidup dan bergelimang harta. Melihat betapa berbahayanya jebakan istidraj ini, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba agar terhindar darinya? Apa perisai yang bisa kita gunakan untuk melindungi diri kita dari tipu daya dunia yang mematikan ini? Jawabannya adalah muhasabah atau introspeksi diri secara terus-menerus. Muhasabah adalah aktivitas di mana kita meluangkan waktu untuk bercermin, memeriksa kondisi hati dan amal kita setiap hari.
Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah memberikan sebuah nasihat yang sangat terkenal. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Artinya, auditlah amal perbuatanmu di dunia ini sebelum Allah mengauditnya di hari kiamat kelak. Setiap kali kita mendapatkan sebuah nikmat atau kesuksesan baru, jangan terburu-buru untuk merayakannya. Ambil waktu sejenak untuk bermuhasabah. Tanyakan pada diri sendiri dengan jujur, apakah jabatan baru ini membuatku semakin dekat dengan Allah atau justru membuatku semakin sombong? Apakah keuntungan bisnis yang besar ini membuatku semakin rajin bersedekah atau justru membuatku semakin kikir? Apakah pujian dan popularitas ini membuatku semakin rendah hati atau justru membuatku gila hormat? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menjadi indikator apakah nikmat yang kita terima ini adalah nikmat syukur atau nikmat istidraj. Jika jawabannya cenderung negatif, maka segera beristighfar dan bertaubat. Jangan menunda-nunda. Mohon ampun kepada Allah karena telah lalai dan berdoalah agar nikmat itu tidak menjadi jalan menuju kebinasaan kita. Muhasabah adalah rem spiritual yang menjaga agar kita tidak melaju terlalu kencang dalam mengejar dunia hingga akhirnya menabrak jurang kemurkaan Allah. Ia adalah alarm yang akan berbunyi keras setiap kali kita mulai menyimpang dari jalur yang benar. Perisai berikutnya yang sangat ampuh untuk melawan istidraj adalah kombinasi antara syukur yang tulus dan tawadhu atau kerendahan hati. Syukur yang sejati, sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, bukanlah sekedar ucapan, melainkan pengakuan hati dan pembuktian amal bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Sikap syukur ini secara otomatis akan memadamkan api kesombongan di dalam hati. Orang yang benar-benar bersyukur tidak akan pernah bisa menjadi sombong, karena ia sadar betul bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa. Semua yang ia miliki, mulai dari kecerdasan, kekuatan, hingga harta benda, semuanya adalah pinjaman dari Allah yang bisa diambil kapan saja. Kesadaran inilah yang akan melahirkan sifat tawadhu. Ia akan tetap rendah hati meskipun jabatannya setinggi langit. Ia akan tetap ramah kepada semua orang meskipun hartanya seluas samudra. Ia akan memandang semua pencapaiannya sebagai amanah, bukan sebagai piala kemenangan. Sifat tawadhu inilah yang akan membuatnya dicintai oleh Allah dan juga oleh manusia. Ketika seorang hamba semakin merunduk di hadapan Allah, maka Allah akan semakin mengangkat derajatnya. Sebaliknya, orang yang terjebak istidraj, ia tidak memiliki rasa syukur. Yang ada hanyalah kebanggaan diri. Dan kebanggaan diri inilah yang melahirkan kesombongan. Dan kesombongan adalah dosa pertama yang dilakukan oleh iblis. Dosa yang membuatnya terusir dari surga selamanya. Maka, syukur dan tawadhu adalah dua sayap yang akan membawa seorang mukmin terbang tinggi menuju keridhaan Allah, melindunginya dari hembusan angin istidraj yang bisa menjatuhkannya kapan saja. Dan tentu saja jaring pengaman terakhir dan yang paling utama adalah doa. Kita adalah makhluk yang lemah yang sangat mudah tergelincir oleh tipu daya dunia. Tanpa pertolongan dari Allah, kita tidak akan pernah bisa selamat. Maka jangan pernah bosan untuk berdoa, memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah dunia dan dari jebakan istidraj. Ada sebuah doa indah yang bisa kita amalkan, doa yang menunjukkan kepasrahan total seorang hamba. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari nikmat yang berubah menjadi azab. Atau doa yang lebih berani lagi, Ya Allah, jika kesuksesan ini justru menjauhkan aku darimu, maka janganlah engkau berikan kepadaku. Dan jika kesempitan hidup ini justru membuatku semakin dekat denganmu, maka tetapkanlah ia untukku. Ini adalah doa yang hanya bisa diucapkan oleh orang-orang yang tujuan hidupnya benar-benar hanya untuk akhirat. Mereka tidak takut kehilangan dunia. Yang mereka takutkan adalah kehilangan cinta dari Allah. Berdoalah dengan sungguh-sungguh di waktu-waktu mustajab. Mohonlah agar Allah senantiasa membimbing hati kita. Mohonlah agar setiap nikmat yang kita terima adalah nikmat yang dipenuhi dengan barokah. Nikmat yang menambah ketaatan kita, bukan nikmat istidraj yang menambah kelalaian kita. Karena pada akhirnya, hanya dengan pertolongan dan rahmat-Nya lah kita bisa selamat meniti jembatan dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan ini. Sebagai penutup, sahabat beriman, mari kita renungkan bersama. Kesuksesan di dunia ini bukanlah sebuah tujuan akhir. Ia hanyalah sebuah kendaraan, sebuah fasilitas ujian. Pertanyaannya bukanlah seberapa banyak yang kita miliki, tapi bagaimana kita menggunakan apa yang kita miliki. Apakah kendaraan itu kita gunakan untuk melaju kencang menuju keridhaan Allah, atau justru kita gunakan untuk balapan liar menuju jurang kemurkaannya?
Istidraj adalah pernyataan yang keras bagi kita semua bahwa kilau dunia seringkali menipu. Jangan pernah merasa aman dengan ibadah kita dan jangan pernah iri dan kesuksesan duniawi orang lain yang lalai dari Allah. Teruslah bermuhasabah, periksalah selalu kondisi hati kita. Apakah nikmat yang kita rasakan hari ini sudah kita syukuri dengan benar? Apakah ia membuat kita semakin dekat atau justru semakin jauh darinya? Karena pada akhirnya kesuksesan yang sejati bukanlah tentang seberapa tinggi kita terbang di dunia, tapi tentang seberapa mulia kita saat kembali kepadanya. Di video kita selanjutnya, insya Allah kita akan membahas secara mendalam tentang 3 jenis doa yang sering kali kita panjatkan, namun tanpa kita sadari kalimat-kalimat di dalamnya justru bisa menjadi penghalang terkabulnya hajat kita di sisi Allah. Pastikan sahabat semua sudah subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah melindungi kita semua dari jebakan istidraj yang membinasakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.